Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini subuh yang meskipun diguyur hujan, kita berdoa mudah-mudahan hujan ini adalah hujan yang membawa keberkahan, dan kita juga saudara-saudara kita di tempat yang lainnya dijauhkan dari musibah, khususnya musibah banjir. Mudah-mudahan keberkahan yang Allah iringkan pada pagi hari ini mengiringi Sayyidul Ayyam, hari yang dimuliakan di hari Jumat, dan wabil khusus kita lanjutkan halaqah tadabbur kita menjadi sebab tambahnya rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan kajian kita. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan 211 sampai 215 surat Al-Baqarah. Ini lanjutan dari peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman supaya total dalam beribadah, kemudian menjauhi langkah-langkah yang bisa menyebabkan terjerumus dalam perangkap syaitan. Dan kalaupun kita terjerumus, sebenarnya Allah menyediakan maaf dan maghfirah, tetapi kita harus tetap berada dalam track kebenaran tersebut. Dan sementara orang-orang yang tadi mengecewakan Allah Subhanahu wa taala secara substansi, yang kita juga kadang tertipu oleh penampilan fisik mereka, mereka nantinya juga akan berharap bahwa Allah menurunkan rahmat bagi mereka. Nah, ini pada hari ini Allah memberikan permisalan, disuruh kita bertanya. Orang-orang yang tidak percaya kepada peringatan Allah tersebut disuruh bertanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Tanyakan, bertanyalah, kalau kalian enggak percaya tadi sebelumnya, bertanyalah kepada Bani Israel. Bani Israel ini umum ya, Yahudi dan Nasrani masuk di sana. Jadi kalau ada panggilan khusus Yahudi atau ada kata-kata Yahud, itu khusus Yahudi. Itu sebelum datangnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi ketika ada Yahud, kemudian ada Nasoro di dalam Al-Quran, itu semuanya masuk Bani Israel. Ya. Nah, apa yang kita disuruh bertanya? Dan bertanya di sini bukan berarti kita tanyakan Bani Israel, bukan. Tanya di sini adalah khitab lit taubih. Bukan berarti taubih kepada orang yang disuruh nanya, tapi taubih ini untuk menjelek-jelekan, untuk membandingkan keadaan yang lebih buruk. Itu kita perlu membandingkan. Nah, kadang melihat sesuatu yang sama-sama, kelihatannya sama, itu sulit. Contoh misalkan, mana yang lebih putih antara peci yang kita pakai dengan baju kita? Itu orang mikir. Mana yang lebih buruk? Ya, mencuri 100 dengan mencuri 1000. Nah, itu orang mikir. Tapi kalau membandingkan antara orang yang baik dan buruk, itu biasanya relatif lebih mudah. Nah, ini Allah ingin kita mikir. Lihat, tanyakan kepada Bani Israel. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Di sini min ayatin sengaja nakirah. Min di sini ada yang mengatakan litab'id, ada yang mengatakan di sini ziyadah. Yang jelas dengan nakirah di sini mengatakan tanda-tanda Allah yang Allah kirimkan kepada mereka banyak. Tetapi mereka tetap aja mendustakan. Makanya orang-orang kafir dengan permintaan yang macam-macam itu tujuannya ketika permintaan tersebut dipenuhi mereka tidak beriman. Karena sudah ada closing. Jadi mereka ketika kita disuruh bertanya kam atainahum, dan di sini kata-kata Allah
ataina, utu, itu sering dipakai di dalam Al-Quran. Kalau untuk Alkitab itu ada dua, ataina dengan ahlul kitab, ya kan ya. Utul kitab, orang yang diberikan kitab. Yang diberikan itu bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Maksudnya apa? Bisa jadi mereka itu menyaksikan turunnya atau diperintahkannya mereka melalui Nabi Musa, itu utul kitab. Bisa jadi mereka utul kitab itu adalah orang yang mendapatkan tapi tidak secara langsung, yaitu keturunannya. Dan nanti bisa disebut dengan orang-orang ini disebut dengan ahlul kitab. Ya, itu utuh masuk ya. Tetapi kalau ilmu tidak ada, ahlul ilmi itu tidak ada. Tetapi yang ada adalah utul ilma. Allah memberikan ilmu, tetapi ahlul ilmi itu tidak ada di dalam Al-Quran. Karena ilmu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara ahlul kitab itu kebaikan dan kebenarannya dibuka. Orang yang bisa membaca itu disebut dengan ahlul kitab. Tetapi permasalahan, orang yang tahu kebenaran itu belum tentu menyampaikannya, belum tentu beriman. Dia percaya, tetapi ketika sesama mereka, ini benar ini, tapi bahaya nih kalau kita sampaikan. Sering kan fakta-fakta seperti itu ya. Maka di sini katakan kam atainahum. Mereka pasti kalau mau jujur itu benar dari Allah. Min ayatin bayyinah, jelas. Tetapi lihat, wa may yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu minal hidayah. Jadi tafsirannya adalah al-hidayah itu ayat di situ. Ayat dengan hidayah itu hampir sama. Kalau ayat itu tanda-tanda. Gini, saya mau berjalan ke Bandung, naik kendaraan ya. Ayat bahwa tujuan saya itu benar, itu di jalan saya melihat Bandung masih sekian kilometer, Bandung masih sekian kilometer. Itu perjalanan saya benar. Ya kan? Ketika ada rambu-rambu ke kanan ke Bandung, ke kiri kemana? Itu yang saya ikuti mana? Kanan kan? Itu disebut dengan ayat. Tetapi tanda-tanda yang menyampaikan kepada tujuan yang benar itu disebut dengan al-hidayah. Makanya di dalam Al-Quran, hudan itu artinya dua. Ada yang hudan itu potensi, itu yang disebut al-muwassil ilal ghaya, yang menyampaikan kepada tujuan tetapi tidak menyampaikan betulan, itu dikatakan petunjuk potensi. Itu disebut di dalam Al-Quran hudan linnas. Belum sampai. Contoh misalkan acara halaqah tadabbur pagi ini itu dikasih alamat lengkap. Betul ya? Nah, itu disebut hudan linnas, petunjuk bagi semua orang yang menerima pesan tersebut. Betul ya? Itu hudan linnas. Tetapi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia yang bertakwa, itu dia sudah sampai tempatnya, sudah sampai di sini. Itu disebut petunjuk yang menyampaikan betulan. Nah, maka di sini ketika ayat untuk supaya kita mendapatkan hidayah, Allah membimbing kita melalui ayat-ayatnya. Masya Allah. Jadi Allah tidak mungkin membiarkan hambanya mencari petunjuk sendiri. Maka Allah kirimkan ayatnya. Dan bagi orang yang terbuka hatinya, ayat itu sangat banyak. Maka dikatakan ayat yang banyak itu dikatakan bayyinah. Dan di sini kenapa tidak dikatakan kam atainahum min ayatin? Tidak banyak. Min ayatin. Satu. Itu menandakan Allah mengirimkan tanda-tanda satu-satu. Ya. Satu-satu. Ya kayak tadi permisalan walillahil matsalul a'la. Bandung dikasih sekian kilometer. Nanti ada satu lagi dikasih. Nanti ada satu lagi dikasih. Enggak langsung banyak. Coba langsung banyak orang pusing. Ini kamu lewat sini, nanti dari sini lewat sini lagi, dari sini lewat sini lagi. Di situ di peta besar sekali. Nah, orang lagi nyetir ngelihat gitu nabrak. Tapi satu dia, konsentrasinya ke satu. Konsentrasi saya ke tujuan, ke hidayah. Dikirim satu ayat saja. Kemudian berjalan beberapa lama lagi dikirim satu ayat saja, tapi bayyinah, jelas sekali. Maka orang-orang yang mendapatkan ayat tanda-tanda ini untuk sampai kepada hidayah, dia ganti nikmat tersebut, yubaddil. Di sini tidak disebut diganti apa, tapi mafhum.
Ya. Diganti apa kira-kira? Petunjuk diganti kesesatan, nikmat diganti kekufuran. Dia tidak mau bersyukur. Kalau ini konteksnya adalah kita dikasih Quran, tidak mau baca, tidak mau mengkaji, itu disebut dengan yubaddil. Kita bangga dengan selain Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan yubaddil. Apa kita tidak cukup? Maka kita disuruh bertanya. Coba tanya itu Bani Israil. Bukan berarti kita disuruh datengin tanya, nggak usah. Tanya itu bisa jadi kita tanya orang lain. Kenapa sih kayak gitu? Nah, itu disebut dengan bertanya. Meskipun khitabnya langsung mubasyir, tanyakan kepada Bani Israil, tapi bukan berarti kita disuruh tanya mereka langsung. Lihat mereka, ada banyak tanda tapi mereka tidak percaya. Maka sangat pantas ketika Allah memberikan takkid, fa innallah, itu lain dengan wallahu. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah itu syadidul iqab. Kenapa tidak dikatakan fa inna iqaballahi syadid, fa inna adzaballahi syadid? Allah mendahulukan supaya kita membesarkan Allahnya. Fa innallah. Jadi antara yang memberikan petunjuk dengan memberikan tanda-tanda tadi itu ada korelasinya. Siapa itu? Allah. Allah itu siapa di sini? Syadidul iqab, syadidut ta'dzib. Allah yang mampu menurunkan siksanya yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kita sudah pernah membahas ya, adab di situ, iqab atau adab hampir sama. Syadidun, alimun, azimun, muhinun sudah kita bahas. Nah, kemudian Allah ingin memalingkan zuyyina lilladzina kafaru. Sementara orang-orang kafir, kembali lagi kepada pembicaraan sebelumnya, itu diberikan zina, dihiasi di mata mereka. Bagi mereka adalah al-hayatud dunya, itu dizuyyina, dihiasi sehingga terlihat sangat cantik sekali. Dunia itu bagi orang yang tidak beriman itu sangat cantik dan indah, sehingga orang-orang bukan hanya punya potensi untuk mati-matian ngejar dunia, dia hidupnya untuk dunia. Ada yang orang hidup itu cuman mau mikir, saya ya kan hidup ini tidak untuk bekerja saja. Hidup ini adalah untuk beribadah. Bagian dari ibadah itu kerja cari uang. Makanya ada filosofi waktu ya. Kalau orang barat mengatakan time is money, nah itulah tepat. Kenapa? Karena ini yang negatifnya ya. Saya Al-Fakir ngambil negatif, yang positifnya banyak. Pepatah itu positifnya ada. Ini yang diambil negatifnya adalah time is money. Waktu adalah uang, berarti dia mikirnya uang, uang, uang. Kalau orang Arab mengatakan al-waktu kasayf, waktu adalah pedang, itu dia juga ditakut-takuti itu. Makanya ada salah seorang dai yang luar biasa mengambil pepatah lain, al-waktu wal haya. Waktu adalah kehidupan. Yang waktu itu adalah Allah berikan kita kepada kehidupan. Bisa kita gunakan untuk mencari uang, bisa gunakan kita untuk lari daripada krisis ketakutan tadi. Tapi waktu itu adalah kehidupan yang harus kita manfaatkan. Nah, ini bagi orang-orang kafir itu, kehidupan itu segala-galanya. Maka di sini al-hayatud dunya, ini pakar bahasa luar biasa, detil sekali. Kenapa dikatakan zuyyina? Di situ muzakkar, padahal al-hayatud dunya itu muannas. Padahal bisa Allah katakan zuyyinat. Zuyyinat itu adalah dihiasi. Orang-orang kafir hatinya dihiasi. Belum dijelaskan di sini siapa yang menghiasi. Nah, itu sengaja. Kenapa tidak katakan misalkan zayyanallah, Allah yang membuat hati mereka kayak gitu, atau zayyana syaitan, syaitan yang memperdaya mereka. Itu ikhtilaf ya. Ketika dihiasi, hati mereka dihiasi, itu siapa yang menghiasi? Apakah Allah? Kalau Allah yang menghiasi, ya berarti Allah nggak berhak mengazab mereka. Kalau syaitan yang menghiasi, apakah syaitan punya kekuasaan, punya kekuatan? Nah, itu yang dibahas para pakar bahasa. Satu yang dibahas, zuyina. Kenapa zuyina? Al-hayatud dunya itu bukan berarti mu'annas secara hakiki. Itu artinya al-hayatud dunya itu ma'ashnya, bukan hayatnya. Kayak harta. Harta itu bukan madhmum. Harta itu tidak dicela. Kenapa? Yang tercela itu cara mendapatkan harta dan mempergunakan harta. Akibatnya cara pandang seseorang terhadap harta itu yang tercela.
Karena kalau harta itu cara dapetinnya bagus, kemudian pelariannya bagus, itu yang dikatakan yang ideal. Karena ada ni'ma al-malus salih fi abdus salih. Jadi sebaik-baik harta yang bagus itu berada di tangan seorang hamba yang baik. Karena dia pasti menggunakannya dengan yang kebaikan. Sementara ada orang-orang punya harta banyak, dia bingung mau diapakan, akhirnya harta itu bukan hanya ditabdzir, tapi digunakan untuk sesuatu yang mungkar. Maka di sini al-hayatud dunya ada yang menafsirkan al-ma'ash. Ma'ash itu kehidupan yang ada di dalamnya, bukan kehidupan dunia. Kalau kita sekarang kehidupan dunia itu including orang baik, orang buruk ada di sana. Itu nggak bisa diklaim zuyina. Tapi al-ma'ash itu kehidupan kita, kehidupannya orang kafir itu. Nah, maka zuyina di situ lebih tepat dimudzakarkan. Jadi kehidupan orang, kan orang itu kehidupannya beda-beda. Tapi kalau al-haya itu di situ ada orang baik, ada orang buruk. Tapi kalau al-ma'as berkaitan dengan yang bersangkutan. Nah, sifat pertama itu, jadi mereka itu mencintai dunia, takut mati cinta dunia. Begitu jabatannya dicopot, udah goncang hatinya. Pensiun 7 tahun lagi, tapi dari sekarang pusingnya. Ya kan? Pensiunnya 7 tahun, tapi sengsaranya sekarang. Aduh, umur saya sudah 50 tahun, 55 tahun lagi saya pensiun. Itu sudah pusing. Padahal, iya kalau dia pensiun, bisa jadi besok mati kan? Dia tidak memikirkan itu. Dia memikirkan 5 tahun lagi saya pensiun. Ada orang memikirkan potensi-potensi buruk sehingga dia memikirkan harta saja hidupnya. Itu yang buruk yang pertama. Yang kedua, wa yaskharuna minal ladzina amanu. Ini berkaitan dengan dunia juga. Mereka lihat orang-orang yang beriman, apa yang bisa dibanggakan dari mereka. Makanya ada pesan ya orang-orang sebagian dari kalangan non-muslim, kalau terpaksa pindah agama terserah dah, tapi jangan masuk Islam. Kenapa? Orang Islam itu sengsara. Ya. Di Indonesia orang-orang miskin mayoritas adalah orang Islam. Ya, di Indonesia yang masuk penjara orang Islam juga. Yang mayoritas. Di Indonesia ya orang susah umat Islam juga, padahal itu karena mayoritas penduduknya Islam juga. Kalau kita lari tempat lain juga. Nah, itu mereka pandangan mereka gitu. Jadi secara real orang-orang yang mendapatkan kehidupan dunia, kenapa orang-orang orang kafir itu lebih kaya dari umat Islam? Pertama, kekayaan materi itu harus dijemput. Ada sebab-sebabnya. Itu harus diusahakan. Yang kedua, memang cobaan yang dialami umat Islam itu lebih dari itu. Kalau orang mau mendapatkan dunia, kemudian hatinya ada di dunia itu, dia akan hina. Tapi lihatlah para sahabat itu. Ini jangan dibalik ya, kalau gitu saya mendingan jadi orang miskin, tapi baik. Salah juga. Orang-orang para sahabat itu orang-orang kaya. Abu Bakar, sebutlah Abu Bakar As-Siddiq, sebutlah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya kan? Sebutlah yang dijuluki si tangan emas, Abdurrahman bin Auf, yang apa aja yang dia pegang itu jadi harta. Ya, dalam waktu hijrah kan dia hijrah sudah pemilik saham ya di Mekah ya. Ketika dia hijrah dia diboikot keluarganya. Boleh kamu hijrah, tapi hijrah mohon maaf, hijrah pakai kolor aja istilah bahasa kita sekarang. Kamu hijrah pergi aja bawa pakaian secukupnya. Di sana dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipersaudarakan ditawari rumah, bahkan ditawari istri, ditawari kekayaan. Tapi dengan segala ifahnya Abdurrahman bin Auf itu bilang, cukup tunjukkan saya di mana letaknya pasar. Begitu ditunjukkan pasar, itu kejadian kemarin, itu pagi habis subuh ditanya Rasulullah, kaifa asbahta ya Abdurrahman? Apa kabarmu pagi ini wahai Abdurrahman? Dijawab Abdurrahman dengan senyum, alhamdulillah ya Rasulullah, saya sudah menikah. Coba bayangkan, datang ke Madinah, dipersaudarakan dengan orang kaya, difasilitasi rumah, mau dinikahkan, dia menolak, tapi minta ditunjukkan pasarnya, di mana letaknya pasar. Besok pagi ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keadaan pagimu hari ini wahai Abdurrahman? Alhamdulillah saya sudah nikah. Emang orang nikah modalnya nekat apa? Mas, perlu ada modal nggak? Ya nekat iya, tapi perlu ada modal, nggak mungkin lah anak gadis orang kita kasih cinta aja nggak mungkin, harus ada modalnya. Itu luar biasa Abdurrahman yang dikenal dengan si tangan emas. Tetapi dia tidak pernah itu hartanya dipegang di dalam hatinya. Harta di tangan. Dia sedekah 1 miliar biasa aja.
Hari gini ada orang sedekah dikit dia minta dicatat, dia minta difoto-foto. Nah, kalau itu tujuannya adalah untuk memprovokasi orang lain supaya lebih giat untuk bersedekah, no problem, nggak ada masalah. Tapi tujuannya ketika itu zuyina tadi, berat dia, wah saya hakikatnya itu mau sedekah segini itu berat, tapi ya biar dikenal. Nah itu hati-hati. Itu yang tahu kita masing-masing, kita termasuk al-fakir. Dalam ketika bersedekah itu intinya di kita. Maka kekayaan dan kemiskinan itu letaknya bukan di nominal, letaknya adalah di hati. Ada orang dia sedekah sedikit merasa kaya juga ada. Ada orang miskin merasa kaya juga. Dan sebaliknya ada orang kaya merasa miskin. Maksudnya apa? Sudah hartanya banyak melimpah tapi kurang. Hati-hati. Na'udzubillah kalau itu termasuk kita. Zuyina itu. Sehingga hidup kita cari duit aja. Kalau menurut orang itu, ini orang kurang apa? Kerja, keluar masih gelap. Pulang udah malam. Masya Allah kurang apa? Nah kalau itu menurut kacamata orang lain, it's no problem. Gak ada masalah. Yang penting di kitanya. Tidak masuk kita di situ. Nah itu yang kedua. Allah berikan statement luar biasa. Walladzina taqaw. Orang-orang yang bertakwa. Fauqahum yaumal qiyamah. Di hari kiamat itu tidak ada artinya dunia. Allah akan mengangkat orang-orang bertakwa di hari kiamat. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini sebagian ulama menafsirkan yarzuqu di sini di hari akhirat. Tetapi jumhur ulama atau banyak para mufassirin mengatakan ini bisa di dunia. Allah memberikan rizki may yasha' bighairi hisab. Kata-kata bighairi hisab di dalam Al-Qur'an sering disebut. Bighairi hisab itu tafsirannya lebih dari 10. Gini. Bighairi hisab itu di luar perhitungan. Saya hari ini atau ginilah, kita hari ini orang yang gajian, gaji bulanannya katakanlah nominalnya sekian. Tahu-tahu dapat rezeki 3 kali lipat, itu bighairi hisab. Kemudian ada orang bilang gini, ya itu orang jualan kayak gitu, anaknya 5, gimana mau hidup? Ternyata orang tersebut bukan hanya bisa hidup, bisa nyekolahin anaknya, bisa naik ke haji, bisa bersedekah, padahal gitu-gitu aja. Itu bighairi hisab orang lain. Jadi bighairi hisab itu tanpa perkiraan kita yang bersangkutan, bighairi hisab tanpa perkiraan orang lain. Yang ketiga bighairi hisab itu adalah tanpa bisa dikira-kira. Kenapa? Karena itu perhitungannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh sederhana aja, kalau hitung-hitungan kita kan orang punya 100, disedekahkan 5, itu tinggal berapa? 95 kan? Padahal nominalnya kalau disedekahkan 5.000, itu dilipat gandakan Allah menjadi 10.000, menjadi 10 kali kan? Jadi 50. Itu belum digandakan 700. Kita ambil yang minimal aja 50. Berarti harta kita berkembang dari 95 ditambah 50 berapa? 145. Itu yang kelihatan. Tetapi itu hitung-hitungan kita. Padahal Allah hitungannya lebih dari itu. Nah, cukup 3 aja. Ada banyak tafsirannya kalau kita luar biasa. Bighairi hisab. Dan kata-kata balasan untuk bighairi hisab itu biasanya abstrak. Contoh, di dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Balasan bagi orang-orang sabar itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikira-kira. Makanya salah kalau orang bilang, sudah habis kesabaranku. Sering ya? Sudah habis kesabaran. Sudah sabar gak ada yang habis. Sabar itu gak ada yang habis. Kenapa? Karena balasan orang-orang yang sabar itu bighairi hisab. Nah, ketika ini berkaitan dengan dunia, rizki, bighairi hisab itu tidak berarti nominal. Karena orang standarnya beda. Sekarang kalau ditanya, berapa sih untuk hidup di Jakarta 1 bulannya? Ada nggak bisa menjawab? Nggak ada. Ada orang yang di Jakarta 500.000 sebulan cukup. Ada. Itu orang yang sebulan 10 juta bingung. Loh, bisa hidup 500.000 di Jakarta? Bingung nggak kira-kira? Bingung. Sebaliknya orang yang 500.000 juga bingung. Itu 10 juta sebulan bisa kurang. Emang ngapain aja? Nah, makanya bighairi hisab itu adalah terjemahannya sangat banyak sekali. Bukan di nominal. Sekali lagi, bukan di nominal. Jadi bighairi hisab itu hitungannya bukan hitung-hitungan nominal. Karena zuyyina lilladzina kafaru itu kalau hitungannya nominal, sekarang orang terkaya di dunia Bill Gates. Coba
kalau orang terkaya di dunia duitnya berapa triliun, itu kita suruh nulis aja bingung, itu nolnya berapa sih, ya kan? Apalagi disuruh melihat duitnya, itu kira-kira berapa truk itu duitnya. Itu masih untung kalau bilang gitu. Kalau duitnya dipecah jadi 2000-an, gimana nyimpennya coba? Nggak cukup itu. Padahal itu kertas, itu kan uang kita nggak ada harganya, artinya kan kertas kan. Kalau disuruh misalkan kekayaannya Bill Gates misalnya, disuruh kekayaannya dipecah 2000-an. Nah, bingung itu yang terima order itu bisa 7 hari 7 malam nggak tidur itu, ya kan? Tapi bukan di nominal. Bighairi hisab itu adalah yang Allah saja tahu, tanpa di luar perhitungan manusia, di luar perhitungan prediksi orang, di luar hitung-hitungan yang lainnya. Tetapi bighairi hisab itu adalah hitungan Allah SWT. Itu yang kedua. Ini kita lanjutkan karena takutnya terlalu nikmat kita berhenti di 2 ayat, masih banyak ayatnya. Al-Fakir lanjutkan, kana nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya manusia itu satu umat. Ini salahnya kita belajar agama. Na'udzubillahi min dzalik, kalau anak kita ajar kayak saya dulu diajar di sekolah, bahwa nenek moyang kita itu animisme, menyembah roh yang bermacam-macam, baru datanglah Islam. Itu kebalik. Aslinya manusia itu Islam dulu. Kana nasu ummatan wahida faba'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Jadi aslinya orang itu bertauhid kepada Allah, dikirim Nabi Adam. Nabi Adam dikirim bukan hanya manusia, dikirim sebagai nabi, dikirim sebagai mubasyir, pemberi kabar berita, memunzir, diberi peringatan kalau keburukan itu akibatnya kayak gini. Maka manusia itu aslinya bertauhid. Jadi jangan sampai kita ajar ya, kalau ada pelajaran di sekolah, hati-hati nanti, bahwa sejarah agama dulu nenek moyang kita itu penyembah animisme, penganut animisme, penyembah arwah nenek moyang. Dulu Tuhan itu aslinya banyak, orang tidak tahu cara menyembah Allah, kemudian Allah turunkan itu nabi. Salah. Jadi secara fitrah manusia pertama diciptakan itu sudah Islam, ummatan wahidah. Bukan hanya sekedar Islam, tapi dia dijadikan nabi, dikirim nabi, wa anzala ma'ahumul kitab, kemudian dibekali kitab suci, suhuf ya. Alkitab bukan berarti kitab saja, karena Adam itu diberikan suhuf, bukan kitab. Karena kitab Allah yang kita kenal ada 4. Jadi salah kalau kita artikan bahwa yang pertama itu arwah nenek moyang yang disembah, yang pertama itu berhala-berhala. Salah. Tapi ummatan wahidah. Baru setelah itu berikhtilaf manusia, dan Allah berikan interval-intervalnya, diturunkan nabi-nabinya, dan rata-rata diturunkan di sekitar Jazirah Arab. Itu mungkin kita pelajari lain waktu ya, kenapa rahasianya para nabi itu ada di sini. Kenapa nabi itu tidak diturunkan di Indonesia misalnya? Kenapa nabi tidak diturunkan di Amerika misalnya? Kenapa nabi tidak diturunkan di kutub misalnya? Tapi kenapa di semenanjung Arab? Itu mungkin lain waktu kita tadabburi. Wa mahtalafa fihi illa alladziina utuhu. Nah, kembali ke atas tadi ya, ataina. Jadi orang itu ketika diberi ada potensi untuk ikhtilaf. Kita diberi Al-Quran, ada potensi untuk ikhtilaf. Sebagian siap melaksanakan, sebagian tidak. Sebagian faham, sebagian tidak. Sebagian yang faham mau melaksanakan, sebagian yang faham tidak mau melaksanakan. Sebagian yang tidak faham mau belajar, sebagian yang tidak faham memungkiri dan memusuhi dan sebagainya. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Ini bahasanya luar biasa. Baghyan bainahum itu bukan hanya fisiknya, tapi hatinya. Permusuhan yang bisa melahirkan, dengki yang bisa melahirkan permusuhan yang kelihatan, itu baghyan bainahum. Loh, saya ini yang harusnya jadi pemimpin. Kenapa? Karena saya paling dekat dengan Nabi Musa. Oh bukan ente. Saya. Contoh misalkan itu. Ada banyak ya di situ artinya. Tetapi ikhtilaf-ikhtilaf itu Allah berikan petunjuk. Maka dikatakan pada berikutnya, fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi. Orang beriman itu pasti berbeda pendapat, tetapi Allah bimbing minal haqqi biizni. Jadi perbedaan pendapat itu wajar dan biasa,
tetapi orang-orang yang beriman yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Nah, ini kenapa siratal mustaqim itu kan sebenarnya jalan yang lurus itu kan satu. Betul ya? Ya. Tetapi di sini kenapa Allah katakan yahdi hidayah man yasha ila, kenapa tidak ila sirat al mustaqim? Harusnya kan gitu. Ditakrif. Jalan lurus ini akan sampai ke tujuan A misalnya. Siratan mustaqim di sini sengaja Allah sebutkan secara nakirah itu bahwa siratan mustaqim itu perlu penjelas, dan penjelasnya itu adalah Allah. Ini secara letterlek bahasa Al-Fakir secara detil belum membaca ulang, tetapi siratan mustaqim di sini beda dengan min ayatin bayinah tadi. Kalau min ayatin bayinah itu nakirah yang berarti nantinya akan berulang berkali-kali, tapi sirat mustaqim di sini adalah jalannya satu, itu ya. Tetapi jalan satu itu bukan satu-satunya jalan. Beda dengan jalannya satu dengan satu-satunya jalan. Karena ghayahnya itu yang Allah pentingkan. Nantinya itu berpotensi bahwa manusia itu untuk keluar dari rel sirat mustaqim itu. Karena orang yang bisa berada dalam siratal mustaqim, dia beraja lurus aja nggak pernah maksiat, itu manusia yang ideal dan itu mustahil. Kata Rasulullah SAW, sabdanya kepada Hanzalah, ketika mengeluhkan kondisinya, Rasulullah mengatakan, kalau kamu bisa kayak gitu, di dalam majlisku dan di luar majlisku kondisi ruhiyahnya sama, mentalitasnya sama, la safahat kumul malaikatu fit turuqat. Malaikat bakal cium tangan. Tapi kan walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'at, tapi pelan-pelan. Itu makna sirat mustaqim. Di antaranya ya ada beberapa makna yang Al-Fikr ambil itu. Jadi manusia itu berada di orbitnya, berada di siratnya itu sangat mustahil, sulit. Maka berada di sekitar orbit. Ya kalau kita miring-miring dikit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu jauh. Kayak panduan orang pacuan lomba itu ya. Kan orang nggak mungkin kalau lomba lari masih mungkin ya. Tapi kalau sudah mobil itu pacuannya bisa nggak nyentuh garis tepinya itu? Bisa nggak? Nggak kan? Pasti kesentuh. Tapi kesentuh pasti nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau sampai terbalik atau nabrak orang lain. Nah itu dikatakan kira-kira ini perbandingannya kayak gitu. Nah, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian kira masuk surga gitu aja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara kalian belum pernah merasakan apa yang dirasakan orang yang sebelum kalian. Ini ayat ini ada yang bilang turunnya di perang Khandaq, pasca perang Khandaq, perang Ahzab, itu perang konspirasi. Rasulullah SAW dikepung oleh Bani Ghatafan, oleh Yahudi, pengkhianatan Yahudi dari dalam, oleh suku Quraisy. Aliansi kufar mengepung kota Madinah. Ada yang mengatakan ini pasca perang Uhud. Intinya bahwa manusia mukmin, orang beriman itu nanti dibuat dalam tanda kutip, tapi tidak sampai frustasi. Itu dia bingung ketika, maka dikatakan masadhumul ba'sa. Orang-orang sebelum kita itu mendapatkan cobaan, wadh-dharra wa zulzilu, sampai mereka itu tergoncang. Di dalam surat Al-Ahzab itu sampai digambarkan wa balaghatil qulubul hanajir. Jantung itu seolah-olah sampai di tenggorokan. Nah, saking takutnya. Nah, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Jadi kalau sekarang kita tanya, misalnya kalau kita sebut ya Allah, umat Islam sekaya ini, negara kayak ini kok miskin, negara sekaya ini kok masih banyak orang yang nggak bisa makan, negara sekaya ini masih banyak kezaliman, padahal umat Islam yang banyak di sini yang punya kebijakan. Kadang kita bertanya, mata nasrullah, kapan Allah kirimkan pemimpin yang adil di negara kita? Nah, kita masih belum seberapa. Dalam sabda Rasulullah SAW, ini hadis sahih ya. Orang sebelum kita, sebelum kalian, sabda Rasulullah itu digergaji, itu alal minsyar, digergaji dari pangkal kepalanya, sini ya, atas sampai ke bawah, sampai terbelah, supaya meninggalkan agamanya, tapi mereka tidak melakukan itu. Disiksa, intinya siksaannya sangat pedih untuk meninggalkan agama, tapi tidak, mereka tetap berpegang teguh pada agamanya. Maka di zaman sekarang, kalau kita dimusuhi orang karena memegang
agama kita. Karena hadis Rasulullah SAW yang lain menunjukkan kepada kita, orang yang berpegang teguh kepada agama Allah itu seperti memegang al-jamrah, megang bara api. Bara api itu kalau kita pegang, tangan kita kepanasan nggak? Melocot. Kalau dilepas, ya hilang. Itulah, megang agama itu kira-kira kayak gitu. Kalau kita pegang panas, dilepas agama kita hilang. Gimana kita nggak panas? Kanan kiri kita menteror kita, menteror agama Islam, menteror umat Islam, menteror Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tidak hentinya kita dihina, tidak henti-hentinya kita diteror fisik, diembargo secara ekonomi, diembargo secara hukum, diembargo secara koalisi. Ini bukan hanya kita bicara politik ya. Kalau bicara politik itu belum apa-apa, umat Islam pasti ini pasti umat Islam kalah lagi, jadi pecundang lagi dalam politik. Secara ekonomi apa yang bisa kita banggakan? Nah, itu belum seberapa. Kalau kita dicoba, seandainya orang-orang itu menyerang kita supaya kita meninggalkan agama kita, itu kita belum dicoba kayak gitu. Sampai bahkan saking payahnya itu Rasulnya, Nabinya, dan umat-umat Islam mengatakan, kapan Allah menurunkan pertolongan kepada kita? Kita kan belum pernah kayak gitu. Nah, maka kalian masuk surga itu nggak kayak gitu. Masuk surga memang mudah, ya, perlu perjuangan. Meskipun nanti kita akan dimudahkan langkahnya, itu masalah lain. Nah, ala inna nasrallahi qarib. Nah, ini dijawab. Sesungguhnya pertolongan Allah dan kemenangan Allah itu sangat dekat. Maka kalau Al-Fakir itu punya, ketika Al-Fakir mengeluarkan buku itu, terngiang-ngiang ayat-ayat seperti ini, kemenangan Allah itu dekat. Tinggal kita meraihlah dengan ikhtiar dan taat. Jadi kita meraihnya dengan ikhtiar dan ketaatan kita pada orbit Shiratal Mustaqim tadi. Kemenangan Allah itu sangat dekat, pasti. Dengan atau tanpa kita, Masjidil Aqsa itu akan terbebaskan. Tapi kita yang menjemput kemuliaan itu untuk membebaskan. Dengan atau tanpa kita, orang-orang yang madlum di negeri kita akan ditolong oleh Allah. Maka menolong mereka itu adalah kemuliaan kita. Dengan atau tanpa kita, saudara-saudara kita yang memerlukan itu akan ditolong orang juga. Tapi dengan kita ulurkan bantuan kepada mereka, itu kita menjemput kemuliaan. Dengan atau tanpa kita, keadilan di negara kita akan ditegakkan suatu ketika. Tapi kalau kita berada di dekat-dekat orbit keadilan tersebut, maka kita mendapatkan kemuliaan. Ini temanya selesai sampai di sini. Tapi kita biar konsisten satu halaman, ini ada tema berikutnya. Secara tematik kelihatannya nggak ada hubungannya, tapi ada hubungannya karena yang ditanyakan masalah harta. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, apa yang harusnya mereka nafkahkan? Kepada siapa dinafkahkan? Qul, Muhammad katakan, jawab pertanyaan itu. Ma anfaqtum min khairin, dari kebaikan yang Allah berikan kepada kalian, kalian nafkahkan kepada orang tua. Ini prioritas. Orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Jadi ini ayat ini beberapa sababun nuzul, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Di antaranya Al-Fakir ambil satu saja. Amr bin Jamuh, sahabat Rasulullah SAW, ini orang kaya. Saking kayanya dia bingung. Ini gimana cara saya nafkahkan hartanya ini? Nah, kalau orang baik kan gitu, bingung tapi ada tempat konsultasinya. Maka disuruh jawab, Qul, katakan Muhammad, bahwa hartamu yang banyak dan baik itu falil walidain. Nah, ini kalau berbicara orang tua itu kadang kita Alhamdulillah Al-Fakir orang tua masih ada, tapi jauh secara fisik. Kejauhan itu kadang menjadi kendala untuk kita berkhidmat kepada orang tua kita. Kan gini, ada anak bisa mengirim sebagian dari hasil kekayaannya dari gajinya, itu senang. Dia bisa mengirim gaji 1 bulan untuk orang tua, itu sudah luar biasa. Padahal orang tua memberikan hidupnya untuk kita, terutama ibu kita. Ibu itu memberikan hidupnya untuk anaknya. Dan orang tua, anak itu kalau tahu bapaknya dulu cari duitnya, dia nggak bakal bisa uququl walidain. Hujan-hujan, ya, hujan-hujan yang kerja di membahayakan nyawanya, panas-panas. Tapi dilakukan. Maka itu orang tua
harta yang kita punyai, prioritas nomor satunya kalau kita bisa kasih itu orang tua. Ya nominalnya, caranya ya terserah kita. Bisa kita belikan apakah buat mereka itu merasakan bahwa ini bukan balas budi, sulit untuk dibalas budi orang tua. Tetapi di sini adalah bagian dari birrul walidain, dari materinya. Ini kan tadi zuyina lil ladzina kafaru itu untuk mengejar dunia. Tetapi bagi orang beriman, dia mendapatkan dunia, dia putar lagi untuk menafkahkannya. Nomor satu prioritasnya adalah falil walidain. Kemudian yang berikutnya kerabat yang dekat. Setelah itu yatama, wal masakin, wabni sabil, dan seterusnya. Ini bukan membicarakan zakat ya, ini nafkah secara umum. Nafkah atau infak di sini kan bahasa infikun ya. Infak di kita kan traduksi ya. Bahasa infak di kita kan dibedakan. Yang namanya infak itu ya ada infak, sedekah, zakat, beda. Padahal infak itu paling besar. Infak itu paling gede. Lalu di dalamnya ada sedekah. Sedekah ada dua, yang wajib dinamakan zakat, yang sunnah dinamakan sedekah biasa. Nanti yang ketiga disebut dengan qardhan hasanah di dalam Al-Quran. Nanti lain waktu kita bahas ya, karena waktunya sudah mepet. Qardhan hasanah atau pinjaman yang baik. Duh, kok Allah sampai mengatakan siapa yang mau minjemin aku pinjaman yang baik? Apa maksudnya? Nanti lain waktu kita tadabburi, insyaallah. Jadi itu menandakan betapa halusnya bahasa Al-Quran. Jadi infak ini adalah frame yang paling besar. Maka fleksibel, bisa berarti zakat, bisa berarti apa saja, hibah, sedekah, wasiat, warisan, dan sebagainya. Wa ma taf'alu min khairin, yang kalian perbuat dari kebaikan itu adalah fa innallah. Kalau tadi fa innallah syadidul iqab, di sini juga ditakkid fa innallah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bihi, dengan yang kalian nafkahkan, alimun. Gak usah mikirin nanti dikatakan ya ini sedekah supaya dikatakan ini, gak usah pikirin. Ini sedekah supaya begini, gak usah dipikirin. Alimun, Allah yang maha tahu hakikat yang kita sedekahkan, yang kita infakkan untuk orang tua dan sebagainya, itu Allah yang lebih tahu. Termasuk orang yang kita berikan infak, dia gak tahu ya ini infak sama saya supaya saya nyoblos situ ya misalnya. Karena yang ngasih infak itu adalah caleg misalnya. Ya caleg yang bersangkutan pegang ayat ini saja. Fa innallaha bihi alim. Allah yang maha tahu. Kalau saya berinfak untuk dicoblos, ya emang itu sih yang diharapkan misalnya. Tetapi lebih dari itu, dia infak itu adalah untuk menambah pundi-pundi amal baiknya. Mudah-mudahan ini masih ada potongan ayat berikutnya, tapi ini tematik yang ada kaitannya dengan yang kita bahas, yaitu dihiaskannya dunia sehingga orang kehilangan waktu privasi dan istirahatnya karena dia tidak ada melihat potensi kebaikan di dunia. Ada orang-orang kafir yang melihat bahwa dunia itu adalah sisi positif lainnya yang dikejar, tidak harus kita diperbudak dunia, tetapi mereka kehilangan spirit tadi itu, hidayah. Mudah-mudahan kita Allah berikan tadi ya balasan bighairi hisab, sehingga kita nominal ya juga perlu banyak, tetapi lebih dari itu kecukupan kita hidup di dunia itu sebagai bridging saja, sebagai jembatan untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir akhiri, jika ada beberapa komentar pertanyaan beberapa menit, Al-Fakir persilahkan. Sementara ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jazakumullah khairan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.